Assalamualaikum anak-anak ibu semuanya. Waalaikumsalam, Bu. Aduh, udah pada datang semua ya. Baiklah, tadi karena moral semangat jawab salamnya, Ibu ulang lagi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah sehat, Bu. Sekarang siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah ya, di tengah maraknya bencana dan keadaan cuaca yang tidak menentu, Ibu harap kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Bu. Oke, sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Kepada Chandra, mohon dipimpin doanya, Nak. Baik, Bu. Baiklah teman-teman sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Baik anak-anak Ibu, sebelum kita lanjut ke pembelajaran kita hari ini, Ibu ingin bertanya. Siapa yang masih ingat pembelajaran kita minggu lalu? Chandra, Bu. Ya, silakan Chandra. Minggu lalu kita belajar mengenai teks berita, Bu. Benar sekali Chandra. Jadi minggu kemarin kita sudah belajar teks berita. Teks berita adalah teks yang berisi tentang fakta. Nah, sekarang kita akan belajar tentang teks drama. Nah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran pada hari ini, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian teks drama. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi unsur-unsur teks drama. Yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi struktur teks drama. Dan yang terakhir, siswa dapat menjelaskan kaidah kebahasaan teks drama yang benar. Nah, sebelum itu, Ibu ingin Laren dan Vivi memerankan teks drama singkat di depan ini. Siapa yang mau jadi Lala? Laren, Bu. Ya, berarti Vivi jadi Siska. Oke, silakan Laren dan Vivi. Kamu udah siap ulangan? Siap dong, aku belajar MMA. MMA? Iya, matematika mendadak amnesia. Hah? Terus gunanya apa belajar kayak gitu? Tenang, strategi utamanya adalah yakin dulu, ngertinya belakangan. Kamu tuh percaya diri atau nekat? Dua-duanya, yang penting duluan duduk paling depan biar kelihatan rajin. Semoga amnesiamu cuma di matematika ya. Amin, kalau bisa jangan nular ke nilai. Hebat sekali Laren dan Vivi. Sepertinya Laren dan Vivi sudah pernah memerankan suatu drama ya sebelumnya. Nah, setelah tadi Laren dan Vivi sudah membacakan teks drama, anak ibu apakah sudah ada yang bisa menjelaskan apa itu kira-kira pengertian dari teks drama? Saya, Bu. Ya, silakan kita. Menurut Pita, Bu, teks drama itu teks yang berisi dialog antar tokoh, Bu. Tepat sekali. Jadi, itulah tadi pengertian dari Ropita. Nah, sekarang ada yang ingin menambahkan? Baik, silakan Selin. Teks drama yaitu teks yang berisi adegan untuk dimentaskan, Bu. Baik, benar sekali. Jadi, bisa kita simpulkan pengertian teks drama adalah naskah yang memuat dialog para tokoh serta petunjuk panggung, latar tempat atau waktu, konflik dan plot yang ditulis dengan maksud agar cerita itu dipentaskan untuk menggambarkan kehidupan dan watak manusia melalui tingkah laku dan dialog tersebut. Nah, sekarang apa yang harus ada dalam teks drama? Oke, Ibu mau Fianka yang menjawab? Tokoh, latar, dan alur, Bu. Tepat sekali ya Fianka. Jadi yang harus ada di dalam sebuah teks drama itu disebut dengan unsur teks drama. Unsur teks drama itu ada tema, latar, alur, tokoh, penokohan, dialog, konflik, dan amanah. Nah,
Dan Anda bisa baca satu-satu pengertian dari unsur-unsur yang ada di sini. Nah, selanjutnya di dalam teks drama itu ada struktur. Struktur ini kalau di dalam teks itu disebut pembukaan, isi, dan penutup. Oke, kita lanjut ya. Struktur teks drama. Nah, kalau di dalam sebuah teks itu namanya pembukaan, kalau di sini namanya prolog. Prolog ini merupakan bagian yang berupa kata-kata pembuka yang disampaikan oleh narator di dalam sebuah drama. Kalau isi disebut dialog. Dialog ini adalah inti dari sebuah drama. Nah, dialog ini itu tadi dia berisi percakapan-percakapan antar tokoh seperti yang dibilang oleh Ropita tadi. Nah, selanjutnya ada epilog. Epilog merupakan kata-kata penutup yang berupa simpulan maupun amanat, sama seperti penutup dalam sebuah teks. Nah, sekarang kita sudah belajar unsur, struktur, dan pengertiannya. Ada satu materi lagi, kebahasaan teks drama. Apakah dari anak-anak ibu ada yang tahu apa saja yang termasuk ke dalam kebahasaan teks drama? Boleh Mila? Berbentuk dialog dan harus menggunakan tanda petik, Bu. Benar sekali. Kita lanjut ya ke materinya. Nah, ini dia kaidah kebahasaan teks drama. Yang pertama, berbentuk dialog, harus ada tanda petik dalam dialog tersebut. Nah, juga penggunaan kata ganti, orang ketiga dan orang pertama dan kedua, serta penggunaan konjungsi temporal. Verba yang banyak menggambarkan peristiwa, verba yang banyak mengungkapkan pemikiran atau perasaan tokoh, serta penggunaan kata sifat untuk menggambarkan tokoh atau tempat atau suasana. Nah, selanjutnya kita akan melakukan suatu aktivitas yang menyenangkan. Aktivitas menyenangkan kita adalah menganalisis teks drama yang ada di layar. Nah, jadi ini ada drama singkat lagi, cuman di sini tokohnya 3. Kalau yang pertama tadi ada 2 tokoh. Tetapi anak-anak ibu hanya membaca sendiri-sendiri, dan setelah itu tentukan unsur-unsur intrinsiknya seperti tema, tokoh, latar, alur, dan juga amanat. Hanya 5 saja secara singkat. Bisa dimengerti? Bisa, Bu. Baik, ibu berikan waktu 5 menit dari sekarang. Bisa? Bisa, Bu. Oke, silahkan dikerjakan. Sudah 5 menit berlalu, siapa yang pertama yang mau jawab siapa tokoh yang ada di dalam teks drama? Ibu mau Dina. Baik, Bu. Ada Nadia, Alia, dan Riko, Bu. Benar sekali Dina. Sekarang ibu mau bertanya alur dan latarnya, siapa yang mau jawab? Kasih boleh ya? Kasih boleh, silahkan. Baik Bu, kalau alur itu alurnya maju, kalau latarnya itu latarnya taman, dan waktunya itu sore hari Bu. Benar sekali. Nah, selanjutnya ada amanat. Ada yang ingin menjawab? Oke, silahkan Vivi. Amanatnya, persahabatan membutuhkan saling memahami, jujur, dan tidak mudah menilai seseorang tanpa mengetahui keadaannya, Bu. Terima kasih Vivi. Nah, sekarang kita lihat jawaban teman-teman tadi apakah sudah benar atau belum ya. Kita lihat, ini dia analisisnya. Yang pertama itu tema. Temanya adalah persahabatan. Juga latarnya ada taman sore hari, dan suasananya khawatir dan sedikit tegang tetapi berubah menjadi hangat dan saling mengerti. Dan juga ada alurnya maju, tokohnya ada Alia, Nadia, dan Riko. Serta amanatnya adalah persahabatan membutuhkan saling memahami, jujur, dan tidak mudah menilai seseorang tanpa mengetahui keadaannya. Mengerti ya? Mengerti, Bu. Oke, terima kasih kepada anak-anak ibu sudah bisa mengerti materi kita hari ini dengan cepat, tanggap, dan tepat.
Semoga ilmu tentang drama tadi bisa kalian ingat sampai kapanpun dan bisa berguna untuk kalian ke depannya. Nah, sebelum Ibu menutup pembelajaran kita pada hari ini, Ibu ingin memberikan anak-anak Ibu tugas, yaitu tugas ini dikerjakan secara berkelompok dengan teman sebangkumu. Anak-anak Ibu tolong fokus dulu ya. Ibu sedang menjelaskan tentang tugas. Nanti Ibu tidak mau ya anak-anak Ibu bertanya ulang tentang tugasnya. Ya, selanjutnya tulislah teks drama dengan minimal 10 percakapan bergantian dengan memperhatikan unsur-unsur teks drama yang sudah kita pelajari. Kemudian rekamlah video dengan membawakan teks drama yang sudah kamu susun dengan teman sebangkumu. Upload video di channel YouTube kamu dan juga teman sebangkumu. Kumpulkan link video YouTube di grup WhatsApp. Nah, sebelum Ibu tutup pembelajaran kita pada hari ini, apakah dari anak Ibu ada yang ingin memberikan kesimpulan? Baik, silakan Miro. Baik Bu, teks drama adalah naskah yang berisi dialog dan unsur-unsurnya terdiri dari tema, latar, alur, dan penokohan Bu. Benar sekali ya Miro. Jadi kesimpulan kita pada hari ini adalah teks drama. Pengertian teks drama yang pertama itu naskah yang berisi dialog, petunjuk panggung, serta unsur-unsurnya ada seperti tema, latar, alur, tokoh, penokohan, konflik, dan amanat yang ditulis untuk dipentaskan guna menggambarkan kehidupan dan watak manusia melalui tindakan serta percakapan para tokoh. Baiklah, karena jam pelajaran Ibu sudah habis, pembelajaran kita hari ini sampai di sini dulu. Jangan lupa kerjakan tugasnya. Sampai jumpa minggu depan dan terima kasih. Mari kita tutup pelajaran dengan doa. Minta tolong kembali Chandra untuk dipimpin doanya, Nak. Baik Ibu, baiklah teman-teman sekalian, sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih. Ibu tutup pembelajaran kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu.